Ulama asal dari daerah Kabupaten Magelang yang terkenal salah satunya, Kiai Nahrawi Dalhar Watu Congol. Ia seorang mursyid tarekat Syaziliyah. Kesalehan dan karomahnya terkenal luas. Inilah kisah selengkapnya. Sebelumnya like dan share, jangan lupa subscribe channel kami dan tekan tombol notifikasi biar mendapatkan video terbaru dari kami. Kiai Dalhar, seorang ulama yang memiliki pengaruh besar dan berkarisma. Tidak salah bila kemudian Kiai Dalhar demikian populer di kalangan Magelang dan sekitarnya. Kiai Dalhar lahir di Kompleks Darussalam, Watu Congol Muntilan, Kabupaten Magelang 10 Syawal 1286 Hijriah atau tanggal 12 Januari tahun 1870 Masehi. Nama asli Kiai Dalhar yang diberikan oleh ayahnya adalah Nahrawi. Ayahnya bernama Abdurrahman bin Abdurrauf bin Hasan Tugo dan Kiai Abdurrauf dikenal salah satu panglima pangeran Diponegoro. Kiai Dalhar yang disebut tersambung pada Tra Raja Mataram, Amangkurat ketiga. Sejak kecil memperoleh pendidikan ilmu pengetahuan agama di lingkungan pondok pesantren Watu Congol yang didirikan ayahnya, Abdurrahman. Menginjak remaja Dalhar Nahrawi usia 13 tahun tidak belajar di pondok milik ayahnya. Namun, ia justru belajar ilmu pengetahuan agama pada Mbah Kiai Met Usyul di Duku Bawang, Desa Ngadirejo, Kecamatan Salaman, Magelang. Dalhar pada nama Nahrawi Dalhar, konon kabarnya diperoleh saat menunaikan ibadah haji di Mekah. Nama Dalhar diberikan oleh Syekh Sayyid Muhammad Babasyol Al-Hasani, hingga dikenal Nahrawi Dalhar. Kiai Dalhar bisa sampai pergi ke Mekah menurut cerita berawal dari Muhammad Al-Jilani Al-Hasani yang ingin belajar di kota itu. Dari sinilah akhirnya Kiai Dalhar menemani Al-Jilani melakukan perjalanan ke Mekah selama 3 bulan. Setelah 3 bulan belajar di Mekah, Al-Jilani kembali ke tanah air, sedang Kiai Dalhar tetap tinggal di Mekah yang konon kabarnya sampai 25 tahun lamanya di Tanah Suci. Setelah 25 tahun Kiai Dalhar baru, kemudian mendapat ijazah mursyid Tariqah Syaziliyah dari Syekh Muhtarom Al-Maki dan Sayyid Muhammad Amin Al-Madani. Dari sinilah terungkap nama Dalhar disebut pemberian dari Syekh Sayyid Muhammad Babasyol Al-Hasani, hingga dikenal dengan nama Nahrawi Dalhar. Setelah nama di belakang Nahrawi diberi Dalhar, namanya kian dikenal sebagai Kiai Dalhar. Semenjak itu, Kiai Dalhar terkenal sebagai mursyid, sufi, ulama sekaligus penggerak kemerdekaan Indonesia. Dikisahkan, selama di Mekah, Kiai Dalhar tidak pernah buang air kecil dan air besar di tanah haram. Sejumlah karya tulis pernah ia tulis, salah satunya kitab Tanwirul Ma'ani. Karya ini berbahasa Arab. Kitab-kitab tersebut kemudian menjadi rujukan para kiai. Tokoh ulama yang sempat berguru pada Kiai Dalhar di tahun-tahun 1920 sampai tahun 1959 seperti Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo hingga Kiai Dimyati Banten. Tidak sedikit dari mereka menjadi murid Kiai Dalhar dan meneruskannya dengan mendirikan pesantren yang disebar di beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur. Disebutkan pula Kiai Dalhar menurunkan ijazah kemursyidannya hanya pada 3 orang, yaitu Kiai Dimyati Banten, Kiai Iskandar Salatiga dan Kiai Ahmad Abdul Haq. Kiai Nahrawi Dalhar meninggal dunia tanggal 8 April tahun 1959 setelah mengalami sakit selama 3 tahun. Ia dimakamkan pada sebuah komplek makam Raden Kiai Santri yang terletak di sebelah barat kota Muntilan, tepatnya Desa Gunung Pring. Komplek makam Kiai Raden Santri yang berada Bukit Gunung Pring pada ketinggian 400 meter dari permukaan laut. Lokasi dikenal sebagai tempat Kiai Nahrawi Dalhar dimakamkan. Komplek makam ini tidak pernah sepi oleh para peziarah, terutama di bulan Muharram. Tidak hanya ramai oleh para peziarah, tetapi juga pasar wisata yang berada di sekitar komplek makam. Komplek makam berada di atas bukit yang banyak ditumbuhi pring, kemudian terkenal dengan sebutan Gunung Pring. Lokasi makam berada pada ketinggian perlu stamina yang prima, menaiki setidaknya 222 anak tangga untuk sampai ke puncak. Sampai puncak bukit dijumpai puluhan makam berderet rapi seperti makam Kiai Raden Santri, Kiai Kerapat III hingga Kiai Dalhar Nahrawi. Itulah kisah Kiai Haji Nahrawi Dalhar Watu Congol, karomah hingga makamnya di Gunung Pring, Muntilan, Magelang yang menginspirasi.